Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, Perkenalkan, aku Dita aku Tamara. dari SNF FEB UI dan hari ini kita akan membawakan materi untuk literasi keuangan hari ini. Selamat menyaksikan. Nah adik-adik, pertama-tama apa sih literasi keuangan itu? Jadi, literasi keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam upaya mencapai kesejahteraan. Lalu, pentingnya literasi keuangan itu apa sih? Literasi keuangan sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mempersiapkan dan mencapai kemandirian finansial di masa yang akan datang. Seperti pemahaman bahwa menabung untuk persiapan masa depan jauh lebih penting daripada memenuhi kebutuhan yang tidak perlu dan bersifat konsumtif. Oh iya adik-adik, mulai sekarang adik-adik sudah bisa nih mulai mengambil keputusan yang terkait dengan keuangan adik-adik sendiri loh. Apa aja ya contohnya? Contohnya, adik-adik dapat mengambil keputusan dengan memilih antara ingin membeli makanan, buku, atau mainan. Adik-adik juga dapat memilih antara ingin menabung atau membelanjakan uang yang adik-adik miliki. Selain itu, adik-adik juga dapat memilih satu di antara beberapa pilihan snack yang ingin adik-adik beli. Nah, adik-adik udah tahu belum kalau kebutuhan dan keinginan itu berbeda? Memangnya apa sih perbedaan di antara keduanya? Jadi, kebutuhan itu bersifat harus dibeli dan dipenuhi, tidak tergantikan, tidak perlu pertimbangan, serta penting dan darurat. Apa aja ya contohnya? Contoh dari kebutuhan itu adalah makanan dan minuman, biaya sekolah, listrik, dan biaya transportasi. Sedangkan keinginan bersifat tidak harus dibeli dan bisa ditunda, bisa digantikan, butuh pertimbangan, dan tidak terlalu penting. Contoh dari keinginan adalah baju baru, mainan, aksesoris, dan rekreasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang menentukan skala prioritas. Nah, sebelumnya apa sih yang dimaksud dengan skala prioritas? Skala prioritas adalah suatu klasifikasi atau pengurutan kebutuhan yang disusun berdasarkan kebutuhan yang paling penting pada bagian atas dan kebutuhan yang tidak penting di bagian bawah. Tujuan menyusun skala prioritas kebutuhan adalah untuk dapat memenuhi kebutuhan secara tepat sasaran, efektif, dan efisien sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, skala prioritas ini bisa disusun dengan cara mengkategorikan kebutuhan-kebutuhan kita berdasarkan 4 kategori di bawah ini nih. Nah, yang pertama itu adalah kebutuhan yang bersifat penting mendesak, dan yang kedua ada kebutuhan yang bersifat tidak penting dan mendesak. Yang ketiga adalah kebutuhan yang bersifat penting tetapi tidak mendesak, dan yang keempat adalah kebutuhan yang bersifat tidak penting dan tidak mendesak. Selanjutnya, kita akan membahas tentang contoh dari skala prioritas. Nah, pertama, kita memiliki sebuah contoh nih. Dina diberikan uang saku oleh orang tuanya sebesar Rp20.000. Dengan uang tersebut, Dina ingin membeli satu pulpen untuk mengerjakan PR yang harus ia kumpulkan hari itu juga. Selanjutnya, ia juga ingin membeli pensil warna karena pensil warna lama miliknya banyak yang hilang. Ia juga ingin membeli ikat rambut yang sama seperti yang dimiliki teman-temannya. Selain itu, ia juga ingin menggunakan uangnya untuk membayar Gojek untuk pergi main ke rumah temannya di hari itu juga. Selanjutnya, kita bisa langsung mengklasifikasikan atau mengkategorikan kebutuhan-kebutuhan Dina ke 4 kategori yang udah aku sebutin sebelumnya, yaitu yang pertama, kategori kebutuhan yang bersifat penting dan mendesak, yaitu membeli pulpen untuk mengerjakan PR. Dan kategori kedua yaitu kebutuhan yang tidak penting tetapi mendesak, yaitu membayar Gojek untuk pergi main ke rumah temannya. Dan yang ketiga, kebutuhan yang penting tetapi tidak mendesak, yaitu membeli pensil warna baru karena pensil warna lama miliknya banyak yang hilang. Dan yang terakhir, kebutuhan yang tidak penting dan tidak mendesak, yaitu membeli ikat rambut yang sama seperti yang dimiliki teman-temannya.
Selanjutnya kita akan membahas tentang mengenal lembaga keuangan yaitu bank. Apa sih yang dimaksud dengan bank? Bank adalah suatu lembaga keuangan yang memiliki kewenangan untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman modal kerja untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat umum. Nah, kenapa kita harus menabung di bank? Karena menabung yang paling aman yang bisa kita lakukan ialah menabung di bank. Boleh itu bank milik pemerintah ataupun juga bank yang dimiliki pihak swasta. Nah, dari sekarang adik-adik juga udah bisa loh untuk menabung di bank, yaitu dengan cara menabung di tabungan anak-anak. Beberapa bank yang memiliki tabungan anak-anak yaitu Bank BRI dengan tabungan BRI Junior, Bank CIMB Niaga dengan tabungan CIMB Junior, dan Bank BNI dengan tabungan BNI Taplus Anak. Nah, segitu dulu materi yang bisa kami sampaikan hari ini adik-adik. Terima kasih ya udah menonton. Semoga ilmu tentang literasi keuangan hari ini bisa berguna ya. Sampai jumpa.